Pejabat-pejabat Indonesia jangan sibuk korupsi terus. Saya yakin bahwa itu KPK akan mentersangkakan Menteri Kehutanan. Walaupun itu sudah mengembalikan kan? Dari aspek regulasi yang sekarang, pasal 12B besar, nyambung 12C, itu juga sudah kena. Wah, itu suap bukan gratifikasi. Jangan takut sama Menteri, kasus ini ya jangan sampai artinya itu melempem, ada pengaruh dari misalnya kekuasaan terus kemudian berubah. Jangan. Sudah ada poin-poin untuk memperkuat itu, untuk menemukan dua alat bukti yang cukup sudah ada terpenuhi. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini seperti biasanya saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya, kolega saya dulu di KPK, sahabat kita semua netizen. Pak Yasin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantan komisioner KPK. Ya. Sehat Pak Yasin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yasin, kita masih harus masih harus prihatin karena rupanya kasus OTT itu tidak pernah berhenti ya. Iya. Dan ini menimpa hampir sebagian besar kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Ada Kemarin bea cukai dan imigrasi juga. bea cukai dan imigrasi, dan kemarin mengagetkan kita OTT Bupati Kuantan Senggigi. Ya. Ya, kenapa mengagetkan kita? Rupanya beliau terjaring kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi ini karena adanya jual beli jabatan. Betul. Ya, dia menerima duit dari hasil jual jabatan sekda. Kira-kira gitu Pak Yasin ya. Ya. Akhirnya di OTT KPK dan ditangkap. Tapi di balik itu ada cerita yang mengagetkan kita Pak Yasin. Rupanya tiba-tiba Menteri Kehutanan Raja Juli. Raja Juli itu mengembalikan amplop. Alasannya katanya dia pernah menerima audiens. Ya, Bupati Kuantan Senggigi ini datang ke Kementerian Kehutanan. Gitu ceritanya nih. Katanya pada saat itu waktu Bupati ini sudah balik dari kantornya di Jakarta, tiba-tiba dia meninggalkan amplop dalam map berisi duit mungkin ya. Terus katanya Menteri Kehutanan setelah dia lihat tanggal 2 tuh ya, tanggal 2. Setelah itu dia bermaksud mengembalikan tanggal 5 pada saat itu hari Jumat. Karena apa itu? Pegawai lagi WFH ya, tanggal 5 hari Jumat. Tapi kemudian dia baru bisa kembalikan di tanggal 12. Kira-kira gitu ceritanya. Itu pun katanya menurut pengakuan Menteri Kehutanan, dia menyuruh ajudannya membawa ke Polres ya, Polres uang itu untuk dikembalikan ke Bupati. Yang anehnya Pak Yasin, kok dikembalikan kepada orang? Kalau aturan di KPK itu kalau kita menerima gratifikasi atau apapun, supaya itu tidak masuk kategori tindak pidana dalam kurun 30 hari bisa dikembalikan ya gitu Pak Yasin. Ya. Itu kan dikembalikan ke KPK kan? Betul. Bisa nggak Pak Yasin cerita nih, apa yang terjadi terhadap kasus ini? Ya. Ada kaitannya itu alih status atau pembebasan hutan industri terbatas yang berkaitan dengan Bupati Senggigi. HPT ya? Ya. Nah, yang bisa memberikan izin untuk itu adalah hanya Menteri Kehutanan. Nah, sehingga pertemuannya, kesepakatannya lah katakanlah seperti itu sebelum pada waktu dia bertemu itu pasti untuk itu. Nah, sehingga untuk memuluskan itu kan kesepakatan itu ada sesuatu yang menjadi atensi kan seperti itu. Ya, dugaannya seperti itu. Kalau tidak ada sesuatu tidak diatensi. Ya, terus kemudian dihubungkan dengan aspek regulasi. Bahwa suap dan gratifikasi itu delik formal. Jadi yang terpenting pada saat uang itu disampaikan kepada Menteri Kehutanan. Ya kan? Berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya apa enggak pemberian itu. Nah, kalau ada hubungannya dengan pembebasan hutan industri terbatas, itu sangat erat kaitannya. Untuk apa? Menyalahgunakan kekuasaan untuk mempermudah keluarnya perizinan itu. Itu dari aspek regulasinya. Ya. Jadi saat penerimaan lah itu yang menjadi pertimbangan KPK. KPK saat ini undergoing proses itu menyampaikan bahwa ini kan nanti akan tetap kita panggil untuk kita mintai keterangan menterinya. Tapi kalau
merefer kepada kasus-kasus sebelumnya yang bisa saja menjadi suatu acuan atau jurisprudensi lah itu. Itu penanganan kasus suap, delik gratifikasi berubah deliknya menjadi suap dan atau pemerasan. Itu yang terjadi di MA, artinya Sekretaris Mahkamah Agung itu udah 2 kali. Nah, yang seperti itu ngurus untuk transaksi masalah ya deal perkara lah begitu, untuk memudahkan atau justru membebaskan dari suatu perkara itu yang bernama, ini udah inkrah jadi boleh menyebut nama, itu Pak Nur Hadi dan Pak Hasan Hasbi. Itu dua-duanya posisinya sebagai Sekretaris MA, itu diproses oleh KPK. Itu tahun 2019 selesai itu Pak Nur Hadinya, demikian juga Pak Hasan Hasbi itu tahun 2023. Agak mirip ya kasusnya. Agak mirip. Jadi harus merefer ke itu. Nanti kan ini pengembangan penyidikan karena kan OTT kan, dikaitkan juga dengan itu pengembangan penyidikannya. Nanti setelah kita diminta keterangan oleh KPK baru akan lebih terang lagi. Terang benderang. Ya, tapi kalau dari awal saja sudah ada backgroundnya itu adalah pembebasan hutan itu sudah jelas. Ya, ada kaitan. Ada kaitannya dan kita menduga bahwa itu adalah suap. Oke, walaupun sebenarnya pada saat OTT pertama terhadap Bupati Kuantan Senggigi ini sebenarnya itu masalah jual beli jabatan ya. Ya. Tapi kemudian dalam pengembangannya terkait dengan itu. Ternyata didapat juga ada kasus itu tadi pelepasan hutan industri terbatas. Hutan industri ya. Ya, seperti itu. Jadi berkembangnya penyidikan tidak harus pada kasus mengenai suap menyuap, jual beli jabatan, berkembang ke yang lain. Harus dikembangkan ya. Ya, dikembangkan ke yang lain itu. Jadi pada saat pemeriksaan akan berkembang ke sana gitu, dan saya yakin bahwa itu KPK akan mentersangkakan Menteri Kehutanan. Walaupun itu sudah mengembalikannya tadi Pak Abraham Samad tidak harus ke instansi lain atau ke kepolisian atau kemana yang mempunyai suatu kewenangan untuk menerima laporan gratifikasi itu ya KPK. Apalagi sekarang diberikan suatu kemudahan yang namanya GOL KPK, gratifikasi online KPK. Itu mudah. Seandainya tidak punya misalnya program pengendalian gratifikasi di kantor pemerintah provinsi melalui UPG, ya itu langsung bisa, nggak usah nyuruh stafnya atau ajudannya untuk melaporkan, dia sendiri bisa. Jadi seharusnya menteri ini bisa langsung tanpa bisa menunggu langsung, ajudannya. Ya, terus dia menyatakan bahwa itu 17 hari sebelum peristiwa OTT. Ini kan sudah karang-karangan lagi. Banyak orang yang menduga ini tanggal itu adalah tanggal backdate itu. Tuh, jadi sebenarnya tidak seperti itu. Dan proses pengembalian, jadi bagi proses pengembaliannya juga salah, merefer kepada peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi sebagai jurisprudensi itu ada yang dipakai sebagai acuan. Dari aspek regulasi yang sekarang pasal 12B besar nyambung 12C itu juga sudah kena bahwa itu suap bukan gratifikasi. Tuh. Walaupun nanti juga ada kesempatan dia untuk membuktikan karena kan pasti lebih dari 10 juta. Bisa kelihatan, saya tidak tahu tuh berapa jumlahnya, diperkecil atau besar itu kita tidak tahu. Dan pengembalian gratifikasi yang sebenarnya adalah punya latar belakang itu sebenarnya suap. Pengembalian atas penerimaan itu tidak membebaskan pidananya. Karena ini dia sudah masuk kategori suap ya? Kategori suap. Kategorinya sudah suap. Ini low profile aja nih KPK. Ini sebentar lagi juga akan berubah nanti status deliknya. Jadi delik suap ini luar biasa ini. Jadi kita dorong KPK supaya dia lebih berani. Kita dorong karena jangan takut sama menteri ya. Ya, jangan takut sama menteri. Ini kasus ini ya jangan sampai artinya itu melempem ada pengaruh dari misalnya kekuasaan terus kemudian berubah, jangan. Masyarakat akan tahu ini. Jadi istilahnya rekam jejak digital itu kan masih ada tuh. Itu mencari itu karena kan kita lihat sebelumnya ini kan Menteri Kehutanan juga banyak masalah di berita ya. Pernah didapat main kartu domino sama tersangka pembalak ya. Nah ini sebenarnya itu sangat tidak elok. Jadi dari aspek norma etika sudah bermasalah. Sudah bermasalah dia. Itu kan sebagai
pimpinan di daerah itu kan harus sebagai role model, dia mencontohi internal di jajaran pemerintah provinsi maupun masyarakat secara luas di situ. Sehingga harus menjadi contoh, apalagi di kementerian ya, seorang menteri menjadi contoh itu secara nasional itu. Oke, dan ironisnya Pak Yasin, kalau dia kan ingin masuk kepada aturan nih ya, kelihatannya bahwa dalam tempo 30 hari kalau dikembalikan itu sudah tidak ada pidananya, berubah jadi gratifikasi. Tapi yang ironis ya, itu kan tanggalnya di situ agak mencurigakan ya. Kemudian yang kedua, yang lebih mencurigakan lagi, kok dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui kantor polisi di Polres itu kan? Harusnya kan ke KPK saja, nggak usah ke orangnya kan? Tuh, kalau tanggal, berkaitan tanggal menurut pengakuannya kan baru 10 hari. Jadi tanggal 3 menuju ke tanggal 20 kan seperti itu. Sehingga baru 17 hari. Baru artinya belum melewati masa 30 hari kerja. Itu saya bisa aja diakal-akali. Tapi nanti dari hasil pemeriksaan, kan pemeriksaannya tidak kepada yang bersangkutan saja. Akan dikejar kemana-mana yang tahu masalah pengembalian itu sehingga akan clear backdate atau tidak. Jadi ngarang tanggal seakan-akan sebelum terjadi OTT. Ini yang jadi masalah nih. Ini harus dibuka di KPK nanti dengan sejelas-jelasnya atau dengan sejujur-jujurnya kepada publik, karena KPK kan bertanggung jawab kepada publik. Ini harus disampaikan perkembangan proses penanganan Menteri Kehutanan ini. Ya, kelihatannya ini hanya gratifikasi, tapi suap. Bisa jadi berubah juga delik pemerasan. Pasal 11, pasal 12 itu. 12B besar ganti pasal 5 misalnya, ada itu delik suap. Jadi ini sudah ada contohnya dan kita dorong terus KPK agar melakukan itu. Tapi hal yang lain, bahwa ini kan bertubi-tubi. Dari kepala daerah itu dari Muara Enim, kemudian di Kuangsing Senggigi, kemudian di Brebes, di Tulungagung, dan di Bea Cukai, serta imigrasi, Inhutani, dan lain-lainnya. Kita ingat. Berturut-turut ya? Berturut-turut. Kemudian di Kalimantan Selatan. Dipertontonkan kepada masyarakat. Ini berarti ini governance kita, tata kelola kita ini bermasalah. Apakah harus seperti ini terus? Kemudian isu lagi mengenai undang-undang itu yang masih draft itu ya, masih RUU perampasan aset ini kan dideklar bahwa itu tidak akan ditandatangani karena pembuktian terbalik itu sudah ada di Undang-Undang KPK. Mungkin merefer kepada pasal 12B dan pasal 38B besar. Berbeda dengan hakikatnya dengan Undang-Undang perampasan aset. Nah, kalau itu tidak diundangkan, kemudian hukuman mati pasal 2 ayat 2 di Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ya. Nah, itu kan artinya bahwa kita ini tidak bersungguh-sungguh, tidak ada niat politik yang kuat untuk memberantas dan mencegah korupsi. Ini harus undang-undang perampasan aset, ini harus digaungkan oleh masyarakat, oleh mahasiswa, oleh kalangan akademisi, nih, begitu Pak. Dan harus ada will dari pemerintah ya? Harus ada will dari pemerintah. Ini sudah 15 atau 16 kali sejak Januari sampai Juli ini OTT yang dilakukan oleh KPK. 15 kali atau 16 kali. Ditambah kasus-kasus yang mencuat yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ini kita ini disuguhi dengan peristiwa-peristiwa yang menyebar ke semua wilayah Indonesia. Korupsi berada di mana-mana. Dan masif ya? Masif hampir di semua kabupaten, provinsi. Saya masih ingat Pak Yasin bahwa kasus mengenai pelepasan kawasan hutan itu sering terjadi sebenarnya, diwarnai dengan suap menyuap, mulai dari zaman Gubernur Rio ya sampai 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Selalu masalahnya tentang apa itu suap tentang pelepasan kawasan ya. Ini pun sama ya, pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Apakah memang ini menjadi rentang untuk dilakukan suap menyuap? Karena kan kita lihat bahwa kewenangan pemberian izin itu ada pada kementerian ya, bukan lagi pada pemerintahan kabupaten maupun provinsi seperti sebelumnya ya. Ya, ini harus kita benahi aturan ini. Harus ada
strictly larangan itu tentang konversi hutan itu apabila memang sangat-sangat diperlukan. Nah, itu baru ya. Tapi kalau tidak seperti ini ya, dengan dalih apapun juga perlu suatu kajian yang mendalam. Ini di Jambi dan beberapa kabupaten yang bisa menangani kasus status alih hutan ini. Ya. Ini kan KPK yang menangani, udah 2 kali. Nah ini tambah lagi 3 kali ini. Ya itu APH yang lain bukan kita merendahkan, itu tidak menangani masalah itu ya karena memang kasus-kasus yang semacam ini kan sangat banyak uang yang keluar untuk ya menutup agar rapat-rapat tidak keluar kepada publik ini. Nah, KPK sudah menangani itu sehingga tata kelolanya, kemudian aturan perundangan yang menyangkut undang-undang kehutanan dan juga tentang undang-undang agraria. Ya, itu harus diharmonisasikan. Jangan seperti misalnya di Kalimantan Tengah itu. Sebenarnya yang dibangun kota itu adalah itu masuk di dalam hutan lindung, baru udah nggak ada hutannya, itu loh. Ya itu peraturan-peraturan ini harus diharmonisasikan dan belum selesai. Pada waktu kami di KPK dulu sudah mengkaji sistem itu, yang pertambangan, yang masalah kehutanan, tumpang tindih, yang itulah menjadikan suatu katakanlah tata kelola yang tidak baik atau governance yang tumpang tindih yang menjadikan korupsi itu, suap menyuap itu muncul. Ya, ini undang-undang tata ruang daerah itu loh. Itu yang harus dibenahi dengan undang-undang tentang kehutanan. Dan juga pertambangan. Yang simultan. Ini belum sampai sekarang. Ini ada kalangan akademis yang harus masuk atau KPK yang mendahului dengan kajian sistem ulang. Disampaikan kepada publik agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi suap menyuap seperti yang terjadi di Kwan Sing Senggigi ini dengan Menteri Kehutanan. Ini masalah-masalah yang luar biasa ini. Nah, dulu kita sampaikan, kita diundang oleh Komisi 3, kita sampaikan hasil kajiannya. Ini tumpang tindih Pak. Tata ruang itu kan tidak bisa selesai undang-undang mengenai tata ruang daerah dan juga undang-undang kehutanan serta pertambangan itu tidak sinkron, bahkan tumpang tindih, duplikasi, kemudian ya timbul praktek-praktek yang itu tadi, praktek suap kepada orang yang mampu untuk memberikan suatu perizinan atas bergesernya status hutan itu. Dialihkannya ya? Iya, dialihkannya. Kalau dulu bisa gubernur, bisa bupati gitu. Sekarang menteri. Menterinya juga tertarik untuk melakukan hal yang sama. Artinya kan tidak berubah ini. Menterinya bisa melakukan abuse of power ya? Ya, abuse of power. Karena undang-undangnya tidak berubah. Hanya masalah perpindahan kewenangan yang memberikan izin. Itu. Dan timbullah itu adalah kickback dulu itu. Yang menjadi permasalahan kickback atau uang balik dari para pelaku usaha di kehutanan kepada ya gubernur, kepada bupati, seperti itu. Nah, sehingga itu menjadi menarik untuk aparat penegak hukum khususnya KPK menangani itu. Kasus-kasus yang lalu itu seperti itu. Karena sudah ada presidennya. Iya, sudah ada presidennya. Jadi menurut Pak Yasin bahwa sebenarnya kasus yang diduga ya terjadi di Kementerian Kehutanan tentang alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas ini, ini harusnya KPK lebih gampang menelusuri karena ini sudah banyak kasus-kasus seperti ini ya. Jadi tidak perlu memerlukan waktu begitu lama kira-kira begitu Pak Yasin ya? Karena pimpinan KPK juga dari KPK. Wah, pasti tahu benar lah. Misalnya Pak Budi maupun Pak Fitroh itu kan juga berasal dari dalam dulunya. Dia udah paham? Udah paham betul masalah itu. Tinggal ini menugaskan kepada tim penyidik untuk mengembangkan itu dan untuk membungkus segera lah itu biar tidak jadi perdebatan di masyarakat itu. Mereka udah paling tahu dan prosesnya sedang berjalan, undergoing proses dan dinyatakan bahwa ini akan memanggil Menteri Kehutanan itu. Kalau memang tidak bisa bagus, tidak bisa menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan melanggar hukum,
ya harus diproses hukum. Iya. Kan harus transparan, harus accountable, harus bertanggung jawab, responsible, harus compliant to the regulation, dan harus fairness. Itu kan nggak ada diterapkan di pemerintah daerah yang sekarang ini. Nah, sehingga itu sudah merupakan suatu hal yang apabila tidak diselesaikan, artinya sampai tuntas, maka timbul ketidakpercayaan publik itu tidak hanya terhadap APH saja, terhadap pemerintah. Karena selama reformasi sampai sekarang ini sudah 28 tahun. Nggak berubah, malah lebih jelek. Lebih jelek ya? Ya, tahun 98 sampai 2026 kan 28 tahun. Oke, saya mau masuk di lebih jelek. Ya. Kan kita lihat nih Pak Yasin ya, ini kok hampir setiap saat kasus OTT bupati itu semakin marak. Ya. Pertanyaan saya, kok ini seolah-olah mereka itu tidak jera ya? Deteran efeknya nggak ada ya? Ini kan baru-baru ini, kemudian ini berentetan tuh, bupati maupun gubernur terjaring kasus korupsi. Ya. Apa yang salah Pak Yasin kira-kira? Tata kelola apa nih yang salah? Ya, jadi begini. Jadi selama sistem politiknya itu pada running sebagai pejabat daerah maupun sebagai legislatif daerah maupun pusat, itu harus mengeluarkan uang karena dihadapkan dalam kontestasi yang akhirnya yang berbicara adalah uang untuk buy vote. Buy vote itu kan membeli suara dari masyarakat. Dan ada yang katakanlah backing up dana itu lebih awal, ijon. Ya, di ijon. Ya, ijon. Pasti kamu menang. Nanti semua pengadaan ke saya. Ada bohirnya. Iya, ada bohirnya. Jadi kalau sistem ini tidak dikontrol, diawasi dengan ketat mengenai undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, tidak boleh menyuap dulu, entah itu jauh-jauh sebelumnya atau dekat dengan pemilu, tidak ada yang keras, batal bagi mereka yang menyuap, maka ini kasus ini akan bergulir sampai kapanpun. Gitu. Karena kalau nunggu political majority dari masyarakat desa ini tidak kunjung majority. Karena educational attainment dari masyarakat Indonesia itu, kalau kita lihat dari data, itu 80% itu lulus dan tidak lulus SD. Penduduk Indonesia itu gampang dipengaruhi oleh uang. Itu loh. Uang itu nantinya setelah orangnya terpilih menjadi bupati, kepala daerah, itu pikirannya bagaimana mengembalikan atau return on spending pada waktu pemilu. Itu permasalahannya di situ. Jadi governance tidak, sistem politik kita untuk mengangkat pejabat-pejabat daerah apapun posisinya itu harus selalu pakai uang. Termasuk jual beli jabatan ya? Termasuk jual beli jabatan karena untuk pengadaan barang dan jasa itu kan dikontrol. Ada itu ya kantor tentang Badan Pengawas Pengadaan Barang dan Jasa, itu kan juga ada. Terus anjuran dari pemerintah untuk menyelenggarakan pengadaan barang jasa ada batasan-batasan, misalnya di atas 200 juta maka harus melalui tender. Ada panduannya ya? Ada acuannya, ada panduannya, dan harus dilaksanakan secara elektronik. E-procurement itu kan semakin membatasi. Maka sekarang mencarinya dari jual beli jabatan, seperti kasus di Tulungagung. Kertas kosong suruh tanda tangan. Ya, itu diisi. Isinya ya antara lain ya macam-macam setoran duit kepada bupatinya. Apa-apa yang diperlukan ya seperti Syahrul Yassin Limpo kan juga begitu. Termasuk cicilan kendaraan pun juga harus dibayarkan oleh jajarannya. Betul. Ini dari tingkat menteri, gubernur, bupati, dan atau wali kota. Ya, serta anggota DPRD itu semua begitu. Kalau sudah jadi, mereka itu menekan bupatinya untuk bagi pengadaan barang dan jasa. Jadi dibagi-bagi pembangunan jalan, pembangunan jembatan itu dibagi beberapa fraksi. Di daerah itu seperti itu. Itu bukan cerita nih Pak. Pak Abraham Samad kan menangani itu juga. Modusnya begitu. Iya, modusnya begitu. Di masa kami juga seperti itu. Di masanya Pak Abraham Samad juga seperti itu. Jadi itu belum berubah sampai sekarang. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini. Dan indahnya atau bagusnya, orang yang nomor satu di Indonesia ini harus concern terhadap pembenahan apa yang disebut dengan pembenahan tata kelola. Kembali lagi itu fokusnya kepada good governance. Apabila itu yang berkaitan dengan pemerintahan, pemerintahan pusat, pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten dan kota itu harus
tata kelola pemerintahan yang baik. Minimal dasarnya adalah ya transparansi, akuntabilitas, kemudian tanggung jawab, responsibility, kemudian ditambah dengan independency atau independensi, compliance with the rule, public participation. Public participation itu harus tetap ada. Jangan sampai kalau dikritik kemudian dipenjarakan. Dikriminalisasi. Iya, public participation itu untuk mengoreksi. Penting ya? Ya penting, jangan kalau dikoreksi, oh kamu mau ngoreksi saya nih, saya kenakan delik ITE atau apa-apa, masuk penjara kamu. Iya. Nah ini bukan menjadi pemimpinan yang memberikan contoh atau role model. Itu yang permasalahan di Indonesia itu seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan, yang merdekanya hampir sama dengan kita, dengan daerah-daerah yang lain, Malaysia yang dekat dengan kita, dan Thailand, berubah lebih bagus. Karena di samping pembenahan tata kelola itu juga pendidikan anti korupsi, dimulai dari sejak SD sampai perguruan tinggi. Ya, kalau di Indonesia kan belum masuk kurikulum, sebagai an option saja, dan itu munculnya setelah di S2. Padahal dari kecilnya sudah terbentuk, harusnya dari kecil. PAUD. Iya. Dari kecilnya sudah biasa kok, misalnya ngambil pulpen, ngambil apa barangnya teman tidak dikembalikan, udah biasa kok. Baru dikasih pendidikan di tingkat S2. Nah ini nggak pas ini. Makanya ya pendidikan, pencegahan dan penindakan itu harus berjalan secara konkaren. Terintegrasi ya? Terintegrasi dan berjalan bersama-sama. Itu baru bisa bagus. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa untuk membentuk moral generasi ini, Pak Abraham. Kalau menurut pendapat saya seperti itu, setelah melihat kiri kanan kita yang jauh lebih bagus, tata kelolanya seperti New Zealand, seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, di Cina, di Jepang, itu selalu begitu, tiga itu berjalan secara bersama-sama. Spesial administratif of region, walaupun sekarang di bawah kungkungan itu RRC, tapi dia tuh tetap bisa mengelola itu stylenya seperti pada waktu menjadi jajahan Inggris. Spesial administratif origin itu bagus sekali tuh tata kelola pemerintahannya. Nah, ini yang mestinya menjadikan ya, inspirasi bagi Indonesia, pejabat-pejabat Indonesia jangan sibuk korupsi terus, mengembalikan ya dana yang sudah dikeluarkan pada saat kampanye, ini kan luar biasa ini. Jadi ini menyebabkan mahalnya biaya politik ya? Biaya politik mahal, akhirnya korupsi tidak bisa dibendung, tidak bisa. Makanya terulang di satu tempat, berulang 2 kali, 3 kali itu. Benar. Ini kan kita lihat berentetan ini Bupati ya, Pak Yasin ya. Kemarin juga ada apa tuh Dirjen Imigrasi ya. Dan lain-lain sebagainya. OTT juga. Dan semua masalah suap berkaitan dengan jabatan ya. Ya, BUMN juga sedang ditangani. Kemarin itu juga di Pertamina kan juga ditangani oleh KPK. Sebelumnya juga di Garuda, di Krakatau Steel, dan di BG Gas misalnya. Itu kan BUMN untuk ladang untuk korupsi yang seharusnya BUMN itu nyumbang untuk APBN sebagai government revenue atas untungnya operasional dari BUMN itu. BUMN, BUMD itu mestinya itu memberikan setoran, kalau enggak ya malu. Orang-orang yang dipasang sebagai komisaris itu adalah pengawas. Jangan menempatkan orang yang tidak paham sehingga tidak bisa mengawasi. Ini biasanya komisaris relawan. Ya, relawan. Nggak ngerti apa-apa. Ya, misalnya ada 1-2 dari KPK dipasang di situ, kalah dengan jumlah. Ya kan? Nah, dijadikan boneka aja. Ya, seperti boneka. Seperti misalnya di PLN sekarang ini, kan luar biasa itu. Setorannya lah ya. Ke pihak mana-mana yang sedang berkuasa itu. Di PLN masih terjadi itu Pak Yasin? Iya. Kapan masih terjadi itu. Jadi kalau menurut pengamatan Pak Yasin, hampir di seluruh pemerintahan kabupaten, kota, provinsi, kementerian dan lain-lain sebagainya maupun BUMN, praktek korupsi berupa suap menyuap itu masih terus berlangsung. Jadi sebagai salah satu solusi sambil membenahi, maka KPK harus mempermudah itu skim pelaporannya ke KPK.
Jadi pakai gold itu misalnya gratifikasi online, terus pakai whistleblower system itu tetap harus dibina dan dimudahkan dan diberikan suatu edukasi masyarakat tuh sambil membenahi biar melapor apabila umumnya OTT itu yang melapor orang dalam, orang dalam, orang dalam. Wah ini beli misalnya predikat laporan keuangan misalnya wajar tanpa pengecualian, akhirnya kan BPK auditornya kan juga kena. Tidak hanya auditor, Tortama juga kena itu waktu tahun 2018 itu. Sampai irjen dan inspektur yang ada di salah satu kementerian desa itu kan kena, itu kan memalukan sekali itu loh. Jadi diedukasi sambil membenahi, ini harus dibenahi, kalau enggak ya akan seperti ini terus. Indonesia akan enggak bisa berubah, kapanpun ya kalau ini dibiarkan ya. Kalau kita tidak misalnya mengundangkan aturan-aturan yang berkaitan dengan suap kepada publik, yang berkaitan dengan masa-masa pemilihan kepala daerah. Jadi menurut Pak Yasin, kan Pak Yasin ini pengalaman juga bekas irjen ya, bahwa di kementerian maupun di pemerintahan kota, kabupaten dan provinsi itu belum ada perubahan yang signifikan terhadap perubahan-perubahan tata kelola yang good governance. Belum. Gitu. Dan pengawasnya itu hanya membiayai suatu pekerjaan pengawasan yang tidak berfungsi mengawasi. Misalnya inspektor kabupaten, inspektorat kabupaten, inspektorat kota, inspektorat provinsi. Itu enggak berpengaruh apa-apa dan tidak mampu untuk menasihati pimpinannya. Karena pimpinannya itu karena dia di bawah pimpinan ya. Di bawah pimpinan. Kalau mandiri. Ya kamu kalau macam-macam saya copot, saya ganti. Gitu. Dan memberikan rekomendasi pun juga enggak bisa. Rekomendasi itu kan dasarnya dari audit kinerja. Ya itu enggak ada auditor kinerja itu di inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi itu enggak ada. Jadi tidak ada yang menasihati secara hukum, tidak ada yang menasihati secara perbaikan kinerja. Jadi itu loss saja, itu hanya sebagai pajangan tuh inspektorat itu. Yang jumlahnya kalau di kabupaten kota itu kan lebih dari 534. Belum di provinsi kan 34. Jadi pajangan aja Pak. Dari pajangan. Kemudian di kementerian kan banyak. Kementeriannya ada 100 kementerian misalnya, itu juga hanya pajangan, tidak mampu berbuat apa-apa. Kewenangannya tidak ada ya? Kewenangannya tidak ada. Misalnya ada yang jujur mau menyampaikan, kalau sudah di stop, sekarang investigasi nggak ada, ya mereka akan tunduk. Irjennya takut dicopot. Tunduk sama menterinya ya? Iya, tunduk sama menterinya atau kepala daerahnya, bupati atau wali kota atau gubernurnya, atau kepala badannya, apabila itu institusi kementerian. Itu seperti itu. Jadi tidak ada fungsi. Bagaimana memfungsikan pengawas internal itu menjadi poin di dalam perbaikan governance tadi. Tata kelolanya ada target kinerja, ya kan? Ada evaluasi kinerja, ada audit investigatif, itu harus ada. Harus ada semua terpenuhi. Harus ada. Kalau itu tidak ada, yang tidak berfungsi loss saja itu. Terjadi suap menyuap korupsi, paling tidak fraud ya? Fraud itu luar biasa, dari bawah sampai atas, atau dicontohi atas merambat ke bawah. Itu rusak itu negara kita ini. Oke, Pak Yasin, apa yang menjadi catatan kita nih Pak Yasin terkait dengan korupsi, dugaan korupsi yang melibatkan nih Menhub, ya masalah tadi amplop dikembalikan. Apa yang jadi catatannya? Yang menjadi catatan ini bahwa KPK jangan sampai katakanlah untuk memberikan peluang dia itu menghindar dengan alasan-alasan pribadi. Ini kan sudah mulai menyampaikan ke media bahwa nerimanya begini, saksinya ini, saksinya itu biarin aja dia menyampaikan. Jadi hasil dari pemeriksaan sendiri yang dilakukan KPK lah yang menjadi pegangan, serta penanganan kasus sebelumnya. Ya ini yang saya contohkan tadi, misalnya 2 sekretaris di Mahkamah Agung itu terjerat itu perubahan delik itu dari gratifikasi ke suap itu. Karena disertai dengan data-data hasil pemeriksaan, yaitu saksi-saksi yang bersesuaian itu. Kemudian keterangan ahli dan juga bukti-bukti yang lain yang didapatkan oleh KPK. Ya antara lain bukti uang itu menjadi bukti tidak usah ditanya kamu terima uang atau tidak, kan dikembalikan. Pengembaliannya tidak sesuai dengan prosedur. Bukan dikembalikan ke KPK. Belum dikembalikan ke KPK. Dan backgroundnya adalah background untuk transaksi untuk meloloskan tuh
itu pemberian izin, Pelepasan ya. ya pelepasan itu dari menteri kepada kabupaten, itu apa namanya, Senggigi tadi ya, Kuantum Kuangsing. Senggigi. Jadi kalau Pak Yasin melihat bahwa sebenarnya kasus korupsi yang berkaitan dengan Bupati Kuantum Senggigi ini yang juga ada hubungannya dengan Menteri Kehutanan, ini sebenarnya modus yang sederhana yang bisa ditelusuri, yang bisa diungkap oleh KPK ya? Ya, jadi sudah ada poin-poin untuk memperkuat itu, untuk menemukan 2 alat bukti yang cukup itu. Sudah ada ya? Sudah ada. Terpenuhi? Terpenuhi, segera itu ya harus dilakukan suatu proses hukum yang cepat dan pasti dan berkepastian hukum, tidak ada rekayasa, karena memang sudah itu delik formil yang tidak memandang itu pengembalian, tapi saat penerimaan suap itu berlatar belakang adalah berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Menteri Kehutanan yang memberikan suatu perizinan rilis kepada hutan produksi atau industri terbatas tadi. Itu udah jelas. Jadi kita hanya mendorong saja, memberikan inspirasi kepada publik agar ini ikut mendorong bahwa KPK jangan sampai masuk angin. Dan jangan takut. Jangan takut, karena sudah pernah menangani kasus yang sama seperti itu, bahkan di Mahkamah Agung loh ya. Itu. Saya kira gitu tuh Pak Bram Samad gitu. Terima kasih Pak Yasin, luar biasa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini didengar teman-teman di KPK ya. Sehingga teman-teman di KPK tidak takut, tidak gentar, nyalinya tidak turun. Betul. Untuk memanggil Menteri Kehutanan untuk dilakukan pengusutan lebih jauh. Betul. Karena kalau kasus ini tidak diselesaikan dengan baik, maka nanti masyarakat menganggap bahwa KPK ini pilih kasih, kira-kira tebang pilih, kira-kira gitu pilih, seperti itu. Oleh karena itu KPK harus lebih transparan dan memperlihatkan taringnya bahwa dia tidak takut walaupun kasus itu bisa melibatkan pejabat tinggi setingkat menteri yang aktif. Yang aktif, bukan mantan menteri. Bukan mantan menteri. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.